Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan saudara hari ini melalui Pastor Message Q&A. Hari ini adalah waktunya kita tanya jawab. Beberapa minggu yang lalu, tim Core sudah memposting IG Stories yang memberikan kesempatan bagi saudara untuk bertanya mengenai situasi atau masalah apapun di dalam Core yang butuh solusi atau jawabannya. So, terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan pertanyaan, dan hari ini saya akan berusaha untuk menjawabnya sebaik mungkin, dan semoga ini dapat membantu saudara. Tim Core telah menerima beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan berikut ini. Yang pertama, saudara. Aku Core di Jakarta Barat, tapi sekarang tinggal di Tangerang. Apakah aku harus pindah karena kadang gak relate dan susah kalau nanti fellowship on-site? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saat ini saudara, di dalam Core kita sudah tidak ada lagi batas-batas wilayah atau ibadah. Ya, Core ini sekarang sudah lintas ibadah dan lintas lokasi saudara. Jadi artinya sangat memungkinkan saudara untuk bisa ikut Core mungkin tidak sesuai dengan domisili saudara. Apalagi sekarang di dalam Core online. Jadi jawaban saya adalah ketika saudara memang merasa bahwa sudah tidak related lagi dengan core yang sekarang, saudara boleh pindah ke core yang memang dekat dengan lokasi saudara. Ya, dan itu akan sangat bagus karena bisa memudahkan juga nanti ketika memang terjadi sudah boleh fellowship on-site, kita sudah boleh ketemu lagi, tatap muka lagi, maka itu akan lebih memudahkan tentunya kalau memang kita dalam lokasi atau yang domisili yang berdekatan. Jadi jawaban saya adalah boleh ya, saudara boleh pindah, tapi tentunya saudara harus bicara baik-baik, pamit dengan core leader saudara. Oke? Baik, yang kedua. Bagaimana menyikapi jika ada anggota core yang berbulan-bulan belum bekerja dan kondisinya urgent dibantu? Nah, ini juga menarik saudara. Karena saya percaya yang pertanyaan ini saat ini sedang dialami oleh banyak sekali anggota core. Kita tahu kita masih ada di tengah pandemi yang belum berkesudahan. Nah, tentu pasti banyak anggota core yang mungkin terkena dampak dari pandemi, khususnya dalam hal ekonomi. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika memang saudara punya kemampuan untuk bisa membantu saudara yang lain atau anggota core yang lain, maka akan sangat bagus kalau saudara bisa terlibat membantu mereka. Tentunya sesuai dengan kemampuan saudara. Ya, tapi ketika misalnya saudara mungkin juga terbatas kemampuannya, maka saudara bisa untuk merefer anggota core ini untuk bisa dibantu melalui diakonia. Nah, di gereja kita punya pelayanan diakonia, di mana pelayanan diakonia ini khusus untuk membantu jemaat NDC yang kekurangan. Jadi, saudara bisa refer anggota core tersebut untuk mengisi form diakonia, sehingga nanti bisa dilayani lewat diakonia. Ya, baik. Yang ketiga, bagaimana kalau ada core member yang mengalami masalah ekonomi, sedangkan kita juga punya keterbatasan? Nah, ini agak mirip ya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Ya, jadi kita bisa bantu melalui diakonia. Tadi kita refer mereka ke diakonia. Tapi selain itu kita juga bisa membantu mereka untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Ada banyak kasus di core, yaitu ketika ada orang-orang yang butuh pekerjaan, maka kita mulai broadcast ya. Cari tahu apakah ada lowongan pekerjaan, dan itu juga kita bisa informasikan kepada anggota core tersebut, sehingga itu bisa membantu mereka juga untuk bisa memiliki pekerjaan, sehingga akhirnya kehidupan ekonominya bisa meningkat. Ya, berikutnya saudara, pertanyaan yang keempat. Bagaimana caranya menghadapi orang yang pikirannya negatif terus? Karena kita lama-lama bisa terpengaruh. Ya, saya rasa ini banyak juga dialami oleh orang-orang di dalam core ya, maupun di dalam kita pergaulan kita juga di luar gereja, mungkin dalam kantor, dalam sekolah dan sebagainya. Ini kan dikenal dengan orang-orang yang toksik ya, artinya dia pikirannya negatif terus. Nah, memang kalau seperti ini saudara, kita bisa terpengaruh sih. Makanya saya mendorong saudara, sebaiknya saudara menghindari atau menjauhi orang-orang yang pikirannya negatif. Ya, kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi pikiran saudara juga. Ya, firman Tuhan berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara juga harus memilih dengan siapa saudara bergaul. Kalau saudara tahu dia adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang toksik istilahnya, orang-orang yang pikirannya negatif, maka sebaiknya saudara menghindari mereka. Ya, saudara menghindari mereka supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh. Ya, dan saudara berdoa untuk mereka supaya suatu saat mereka juga boleh bertobat dan mereka boleh berubah pikirannya. Ya, oke. Next, pertanyaan berikutnya.
Aku masih mau core, tapi coreku yang sekarang sedang tidak aktif. Core leadernya sedang tidak aktif. Saya mau pindah core, saya nggak enak hati. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini saya rasa juga dialami oleh beberapa core ya memang harus diakui dalam kondisi pandemi saat ini ada beberapa core yang tidak aktif karena mungkin core leadernya ada masalah dalam kehidupannya. Nah, ketika ini terjadi saudara, maka menurut saya saudara coba ngomong dulu yang pertama dengan core leadernya. Ya, coba ngomong dengan core leadernya kira-kira apa yang bisa dibantu sehingga membuat dia bisa menjalankan atau melakukan lagi core-nya saudara sehingga core-nya bisa aktif kembali. Ya saudara coba ajak ngobrol sama core leader. Jadi cara ngomongnya adalah saudara hampiri dia dan coba tanya apa yang bisa dibantu supaya core ini bisa aktif lagi. Ya jadi jangan langsung menyalahkan core leadernya tapi saudara coba berusaha untuk membantu dia. Nah kalau misalnya memang ternyata ada masalah-masalah yang sangat krusial atau masalah-masalah yang sangat sensitif yang memang membuat dia nggak bisa melakukan core, it's okay. Nah, saudara coba ngomong baik-baik kepada si core leadernya dan saudara ngomong, boleh gak saya nih butuh juga komunitas dan karena core di sini tidak aktif, saya berencana untuk pindah ke core yang lain. Nah, saya rasa kalau saudara ngomongnya baik-baik dan tentunya saudara berdoa dulu, saya yakin core leadernya bisa mengerti. Ya, segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Ya, yang penting ada komunikasi yang baik. Jadi coba bicara dari hati ke hati dan saya percaya core leader saudara juga pasti akan mengerti dan yang penting memang saudara harus tetap punya dalam atau berada dalam komunitas ya supaya saudara juga tidak lemah karena kita semua juga perlu berada dalam komunitas supaya kita bisa terus bertumbuh dan menjadi murid Yesus. Baik, yang keenam, pertanyaan berikutnya. Apakah boleh mengundang pastor NDC untuk membawakan sharing firman di core? Nah, saudara, kita pernah belajar di dalam training calon core leader, saya katakan bahwa core itu bukan persekutuan doa. Ya, core nggak boleh mengundang pendeta atau pastor dari gereja lain. Ya, bahkan juga termasuk pastor dari NDC. Kenapa? Karena core itu bukan persekutuan doa. Ya, core itu adalah sebuah komunitas rohani di mana antar anggotanya ada interaksi, ya, saling memperhatikan, saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan supaya mereka bertumbuh bersama-sama. Ya, jadi kalau kita misalnya ngundang pendeta dari luar core, maka itu akan menjadi persekutuan doa. Tiba-tiba menjadi satu arah, ya, dan tidak ada lagi interaksi. Nah, ini bukan core yang kita mau, saudara. Ya, karena core itu adalah harus membuat anggotanya bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, nah jadi termasuk juga pastor di NDC. Ya, saya katakan sebaiknya jangan diundang kecuali misalnya ada event-event khusus, misalnya ada acara Natalan Core misalnya atau ulang tahun Core, bolehlah sekali-sekali ya ngundang pastor dari NDC. Tapi itu sekali lagi itu nggak boleh sering-sering, saudara. Dan saya lebih mendorong adalah supaya biarlah dari anggota core sendiri yang bertumbuh. Bahkan kalau saudara core leader, saya mendorong dari main team. Lebih baik main team yang didorong untuk bisa memimpin sharing supaya main team saudara juga bisa bertumbuh, ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Sebagai core leader, apakah boleh kita mengeluarkan member dari core? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, jadi kalau ditanya boleh atau tidak, tentu saja boleh, saudara. Ya, jawabannya boleh karena saudara sebagai core leader diberikan otoritas, wewenang untuk bisa mengatur core saudara dengan baik. Termasuk dalam hal ini untuk menerima atau mengeluarkan anggota core. Tapi tentunya kita harus tahu dulu nih, kasusnya apa. Ya, kita nggak boleh main sembarang mengeluarkan anggota core. Kita harus tahu kasusnya apa. Ya, kalau kasusnya memang misalnya masih bisa ditangani dengan baik, ya, kita bisa bicarakan dan dia bisa berubah, ya jangan dikeluarkan, saudara. Ya, tapi kalau misalnya mungkin sudah sampai taraf mengganggu, ya misalnya anggota core ini sudah mengganggu kenyamanan anggota core yang lain sehingga membuat mereka semua merasa resah dan tidak nyaman. Nah, saudara harus ngomong sama orang ini, ya, dan kalau dia nggak mau berubah juga, maka saudara boleh mengeluarkan dia. Ya karena saudara sebagai core leader juga harus memikirkan anggota core yang lain, gitu loh. Ya jadi jangan gara-gara satu orang nanti semuanya jadi tidak nyaman, ya, dan akhirnya bisa pada banyak yang keluar dari core tersebut. Ya jadi saudara harus nomor satu adalah melihat kasusnya, ya, dan saudara coba ngomongin dulu, ajak ngomong empat mata, ya.
Doakan dia dan mudah-mudahan dia bisa bertobat. Kalau dia bisa bertobat, dia berubah, puji Tuhan. Ya, dia tetap bisa ada di dalam core. Tapi kalau misalnya memang dia nggak berubah dan tetap membuat kekacauan, ya bahkan mungkin perpecahan di core itu, ya saudara sebagai core leader harus mengambil tindakan tegas. Saudara boleh mengeluarkan anggota core tersebut, ya. Dan saudara bisa bikin laporannya di aplikasi core supaya tim core tahu alasan dikeluarkannya apa, seperti itu ya. Atau juga mungkin saudara mengeluarkan member yang sudah tidak aktif ya. Waktu awal tahun yang lalu saya sudah sempat menyampaikan bahwa kita mau update data core ya. Jadi kalau ada core member yang sudah 3 bulan nggak pernah datang berturut-turut, nggak pernah datang ke core, dan saudara sudah coba hubungi tapi ternyata tidak bisa atau dia memang menghindar, maka anggota core tersebut boleh dinonaktifkan ya. Jadi artinya saudara boleh lakukan itu. Ya, dan itu sangat bagus untuk supaya kita juga punya data yang akurat tentang member core, dan itu juga membuka kesempatan supaya kalau ada jiwa baru yang mau datang atau join ke core bisa datang karena masih ada kuota yang tersedia untuk mereka bisa bergabung di dalam core ya. Baik saudara, sampai di sini dulu Q&A hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab karena mungkin saudara terlambat submit ke tim core, akan diusahakan dijawab dalam sesi Pastor Message Q&A yang berikutnya. Pastor Message Q&A akan diadakan 3 kali dalam setahun. Kita akan bertemu lagi dalam Pastor Message Q&A di bulan Desember. Sebulan sebelum Pastor Message Q&A akan tayang di YouTube Core, tim Core akan memposting Instagram Story di Instagram @ndc_core yang memberikan saudara kesempatan dalam bertanya. Pastikan Anda follow dan tidak ketinggalan dalam kesempatan ini ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.